Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Rumah Ilmu. Saling jaga, saling bantu, cari ilmu di rumah saja. Tentunya selalu menjaga protokol kesehatan dengan 5M-nya. Mencuci tangan. Kalian harus membersihkan tangan dengan sabun dan benar-benar bersih. Menggunakan masker, bisa dengan rangkap, menjaga jarak, misalnya dengan PTM, jangan berkerumun dengan temannya. Jadi menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Jangan kemana-mana, belajar di Rumah Ilmu. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Heni Kiswarini, Guru Seni Budaya SMP Negeri 62 Surabaya. Salam budaya. Baiklah anak-anakku yang ada di rumah, Bukis akan membahas materi seni budaya, seni rupa menggambar. Silakan dibuka buku paketnya, diambil buku paketnya, buku tulisnya ya, untuk kita sama-sama menyimak menggambar flora, fauna, dan alam benda. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali keanekaragamannya. Di sana ada flora, ada fauna, ya, yang bisa menjadi inspirasi kalian untuk menggambar. Flora, kita lihat beberapa macam bunga. Kita lihat warnanya yang sangat menarik sekali. Ada merah, ada kuning, ada oranye, ada ungu yang bisa kita pakai untuk membuat warna-warna bunga itu semakin cantik floranya. Kemudian kita melihat binatang, keanekaragaman binatang yang ada di Indonesia. Ada gajah, ya, kemudian ada komodo, ada buaya, suro, dan boyo seperti yang ada di Surabaya. Bisa kita gambarkan. Burung, ya, burung itu keindahannya bulunya sangat bagus sekali. Kita lihat cendrawasih, kita lihat burung nuri yang berbagai warna, bulunya itu sudah bagus, cantik sekali kalau kita beri warna, kita gambarkan. Kita padukan dengan flora yang ada. Burung yang bertengger di atas pepohonan, ya. Bunga-bunga seperti di jalan di Surabaya ini. Nah, di jalan di Mer Surabaya ini. Nah, ada bunga tabebuya yang sangat cantik. Bisa kalian gambarkan bunga-bunga flora yang ada di Surabaya dengan burung-burung yang sedang berterbangan di area Surabaya. Seperti kalian lihat di mangrove, ya. Mangrove di Gunung Anyar ada mangrove yang bisa kalian lihat flora dan faunanya di sana. Bisa kalian gambarkan, kita ekspresikan, kita gambarkan. Kemudian alam benda yang lainnya yang ada di sekitar sekolah kalian bisa kalian gambarkan. Baiklah, kalian buka bukunya bab 1, ya, bab 1 seni rupa, ya, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk KD 3.1 adalah memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Untuk KD atau kompetensi dasar 3.2 menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, baiklah anak-anak, ya, kita lihat gambar. Kita lihat ke tujuan dulu, tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda yang ada di Indonesia. Kemudian bisa mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Kemudian mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Yang keempat adalah mengkomunikasikan
hasil gambar flora, fauna dan alam benda secara lisan. Baiklah, kita lihat. Nah, setelah itu kita lihat ada beberapa gambar flora, fauna dan alam benda yang sudah penuh warna, yang sudah mata kita sejuk melihat warna-warna alam benda, floranya ya, kemudian alamnya ya, kemudian faunanya, ada warna kuning, ada yang merah, ada yang ungu, ada yang hijau tua, ada yang hijau muda, kemudian ada kupu-kupunya, ada angsanya. Ini semua adalah karya siswa juga, karya anak-anak juga. Nah, kita lanjut dengan pengertian menggambar. Anak-anak menggambar tentunya tidak hanya di SMP kalian menggambar ya. Tentunya kalian menggambar itu sudah belajar menggambar sejak sekolah taman kanak-kanak mungkin. Di SD kalian lebih meningkat kemampuan menggambarnya. Kemudian di SMP akan lebih meningkat lagi. Kalian bisa langsung mengekspresikan apa? Mengekspresikan diri dengan melibatkan aktivitasmu yang mental dan fisik yang dituangkan dalam goresan tangan. Kalian menggambar ya, membentuk sesuatu, akhirnya menjadilah bentuk yang kalian inginkan. Jadilah bunga mawar, jadilah bunga tulip, ya kan? Jadilah angsa, jadilah gajah. Jadi kalian menggambar dengan melihat, oh saya akan menggambar Surabaya, kemudian saya akan menggambar flora yang ada di Surabaya. Kalian akan menggambar flora yang ada di Surabaya. Kemudian dengan itu kalian menyiapkan mental kalian. Oh ya, saya akan menggambar harus mirip. Nah, mirip saja. Karena kemampuan seseorang dalam mengekspresikan gambar itu tidak sama. Dalam mengekspresikan gambar tidak sama. Kemudian aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan gambar. Ya, peralatan gambar. Sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa dan daya cipta. Jadi kalian mengungkapkan ekspresi kalian dengan goresan-goresan pena kalian. Kita tunggu yang lewat berikut ini. Ya. Baiklah anak, kita kembali bersama Ibu Heni Kisworini di segmen ini. Kita akan membahas tentang objek yang dapat dibuat gambar. Antara lain flora. Flora berupa tanaman, tumbuhan ya, yang dekat dengan lingkungan sekolah kalian ada, yang dekat dengan rumah kalian ada, yang ada di Nusantara Raya. Kalian bisa mengambil sebagai objek. Yang kedua adalah fauna. Fauna adalah binatang ya, yang bisa kalian lihat, kalian ambil sebagai objek ya. Seperti di Surabaya ada apa tadi? Ada buaya, ada surok, ikan surok ya. Bisa kalian pakai. Ada burung. Kalau kalian pergi ke mangrove ya, ada Gunung Anyar, ada Wonorejo, ada Kebun Bibit ya. Di sana ada burung-burung yang cantik berterbangan dengan bebas, dengan warna bulu yang cantik. Bisa kalian duduk di sana, bisa kalian ambil untuk objek menggambar. Dengan pewarnaan yang menarik, dengan pewarnaan yang indah. Yang ketiga adalah alam benda. Baik benda yang berukuran panjang, lebar, tinggi, atau yang memiliki ruang. Kalian bisa ambil di sana. Ada kursi mungkin, ada bangunan mungkin ya,
ada perahu mungkin. Nah, kalian bisa mengambil di pantai. Nah, kalian duduk di pantai Kenjeran sana, kalian bisa melihat ada Suramadu, bisa kalian gambarkan juga. Nah, itu alam benda yang ada di sekitar kita. Jadi kalian bisa menggambarkan dengan objek yang bebas. Kemudian objek flora tadi ya, bisa pepohonan, bisa pisang, bisa buah-buahan, mangga, bunga mawar, bunga matahari, dan lain sebagainya. Kemudian flora tadi kalian bisa kembangkan. Misalnya ambil cendrawasih, kemudian ambil burung-burung yang lain, burung enggang yang burungnya indah. Kemudian alam benda bisa kalian ambil apa yang ada di sekitar kalian. Bila kalian tidak kemana-mana, ada di sekitar sekolah. Bila kalian pada saat PTMT ya, bisa kalian pakai untuk objek menggambar kalian. Segitu, kita lanjut dengan gambar. Contoh gambar. Nah, kita lihat contoh gambar yang pertama adalah contoh gambar flora. Nah, itu contoh gambar bunga sakura. Kalau kalian berjalan di Surabaya, berjalan-jalan yang kemarin seperti di bulan September kemarin, lagi musimnya tabebuya. Kalian lihat keindahan kota Surabaya ya, seperti di mana? Nah, seperti di luar negeri, seperti di Jepang. Ya, kalian lihat ada bunga apa? Tabebuya yang indah ya, ada yang putih, ada yang pink, ada yang kekuningan. Nah, bisa kalian gambarkan. Nah, kemudian yang kedua adalah fauna. Nah, itu contoh fauna ya. Kemudian ada angsa di sana, ada teratai di sana. Nah, kalian bisa menggambarkan yang lain dengan contoh yang Ibu berikan ya. Kemudian ada alam benda. Alam benda di sana ada bentuk-bentuk silindris, ada bentuk kubus ya, ada bentuk kerucut, ada bentuk bola ya. Bisa kalian gambarkan alam benda di sana seperti itu. Boleh yang lainnya Bu, boleh kalian menggambar alam benda yang apa yang ada di sekitar kalian. Oh, saya ingin menggambarkan jembatan, saya ingin menggambarkan perahu. Nah, itu juga alam benda yang ada di sekitar kita, yang ada di Surabaya. Nah, kalian bisa menggali apa? Alam benda ya, benda-benda yang ada di lokal budaya Surabaya. Bisa kalian gambarkan. Jadi kalau kalian akan nantinya bisa menggambar Suramadu, bisa menggambar perahu yang ada di Kenjeran, nah, kalian bisa mengembangkan. Kemudian kalian bisa mengkomunikasikan bahwa inilah gambar-gambar alam benda yang ada di Surabaya. Nah, kemudian kita bahas komposisi. Apa komposisi itu? Komposisi itu adalah tata letak. Tata letak kalian menggambar. Kalian akan menggambar dengan menempatkan gambar-gambar itu sesuai dengan tatanan, komposisi. Yang pertama adalah komposisi simetris. Komposisi simetris. Simetris itu adalah komposisi yang bisa bila kita lihat sisi kanan dan kiri pada gambar itu adalah sama. Kemudian yang asimetris. Nah, itu adalah sisi kiri dan kanan pada gambar itu berbeda. Nah, ini komposisi dasar. Jadi simetris dan asimetris. Kita lanjut dengan contoh ya. Kita lanjut dengan contoh. Contoh ya, kita lanjut dengan contoh. Kalian perhatikan pada gambar 1.5 di buku paket kalian ada. Di buku paket kalian ada, bisa dibuka ya. Gambar simetris. Yang mana gambar ini sudah diwarna dengan pensil 2B ya. Diarsir dengan warna, sudah disesuaikan gelap terangnya ya, sisi gelap, sisi terangnya ya, kehitaman dan kecerahan warnanya. Itu simetris, digambarkan simetris. Jadi sisi kiri dan kanan sama. Kebetulan di situ bentuknya adalah guci. Bentuknya guci ya.
diuji, kemudian sudah diberi arsiran dengan keseimbangan kanan dan kiri. Ini adalah komposisi yang simetris. Kemudian di sebelahnya di gambar 1.6 di buku kalian juga ada, silakan dibuka anak-anak ya. Bukunya dibuka, buku paket seni budayanya untuk kelas 7 silakan dibuka ya. Untuk kelas 7 dibuka. Itu adalah contoh gambar asimetris. Yang mana yang satu gambar bentuknya melebar, yang satu gambar bentuknya meninggi. Nah, itu asimetris, sama sudah diberi arsiran, sudah diberi bentuk goresan-goresan dari pensil. Tentunya sudah memakai pensil yang menghitamkan gambar. Nah, saya kira anak-anak sudah paham tentang komposisi ya. Silakan diperhatikan bukunya ya, bukunya dibuka lagi, kemudian dilihat, oh ini yang simetris, oh ini yang asimetris. Kalian bisa membuka-buka bukunya lagi. Komposisi asimetris yang bagaimana, simetris yang bagaimana, kalian bisa membuka. Baiklah, kita jeda dulu dengan yang ada, yang mau lewat ini. Ya. Baiklah anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Heni Kiswarini. Kita lanjut dengan alat dan bahan ya. Alat dan bahan untuk menggambar. Tentunya kalian sudah sering menggunakan alat dan bahan ini. Dengan media kertas gambar, kanvas yang dari kain ya. Kemudian bisa yang kedua menggunakan pensil. Kemudian pensil itu pun ada beberapa macam anak-anak ya. Nah, kita mulai dengan pensil. Pensil itu ada beberapa macam, yaitu pensil dengan kode 2B. Nah, itu sering kalian pakai, sudah sering kalian pakai. Pensil berkode B itu akan bersifat lunak dan mempunyai warna yang tebal, lunak tebal. Semakin banyak kode B-nya 2 sampai atas 6 dan sebagainya, itu semakin tebal. Kemudian pensil berkode H bersifat keras ya, kuat, tipis. Kemudian pensil HB berarti bersifat medium, keras, tebal ya. Kemudian pensil warna, kalian bisa memakai beberapa pensil warna, ada yang berbagai merek, ada yang bisa dicelup dengan air, dikuaskan ya. Kemudian bisa memakai krayon ya kan, menggores dengan krayon, bisa menggunakan pentel ya. Kemudian cat warna ya. Cat warna itu ada juga cat air, ada akrilik, ada cat minyak, kemudian ada cat poster. Kemudian ada juga tinta bak. Ada tinta bak. Kemudian ada juga pensil konte. Nah, itu semakin hitam di sana. Kalian bisa menggambar dengan pewarnaan hitam putih, memberi arsiran, kemudian memberi menghitamkan ya. Kemudian siap juga penghapus, siap juga palet. Untuk apa palet? Ayo, siapa yang ingat? Untuk apa palet? Untuk mencampur warna. Kuas untuk menggores warna dengan cat minyak ya. Ada beberapa teknik, kalian harus tahu. Anak-anak yang di rumah ya, coba kalian ingat-ingat. Gambar tadi yang sudah saya tayangkan hitam, kemudian ada bagian-bagian yang dicerahkan. Dengan kalian lihat goresan-goresan pensil yang mendatar dengan ketelatenan rata ya, sejajar. Itu adalah teknik arsir. Suatu teknik menggambar
yang menggunakan unsur garis yang sejajar atau disilangkan dalam membentuk objek gambar. Jadi pensil dijalankan ya sejajar atau disilangkan dengan apa? Sejajar dan padat. Kemudian dilihat juga gelap terangnya. Yang mana yang akan digelapkan, yang mana yang akan ditebalkan. Nah, ini adalah teknik arsir. Selanjutnya ada teknik Dussel. Teknik Dussel sekarang. Nah, ini adalah rata teknik ini. Teknik ini ada menghasilkan bentuk yang rata. Berbeda dengan yang tadi adalah arsir. Teknik menggambar menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau merebah dalam membentuk objek gambar. Bisa juga diratakan dengan digosok dengan kertas atau tisu. Nah, ini akan lebih halus lagi. Bisa diulang lagi, digosok lagi, diulang lagi dengan direbahkan pensilnya. Ini adalah teknik Dussel. Sama, tetap memperhatikan gelap terang dengan memperhatikan ketebalan dan ketipisan kita dalam menggores. Yang ketiga adalah teknik pointillis. Nah, ini adalah teknik yang butuh sekali ketelatenan. Karena teknik ini menggunakan unsur titik sampai memenuhi gambar yang kita inginkan pewarnaannya. Itu namanya teknik pointillis. Sebagai membentuk objek gambar. Jadi dengan titik yang ditebalkan yang mana, yang diterangkan yang mana. Selanjutnya contoh. Nah, inilah yang kalian tunggu-tunggu ya. Yang mana sih Dussel, yang mana sih arsir? Kalian bisa lihat contoh ini. Ada teknik Dussel. Kalian lihat teknik Dussel ya, lebih halus ya Dusselnya dengan menggunakan rebahan pensil tadi, kemudian rata dan dihaluskan atau digosok dengan kertas atau dengan tisu sehingga rata ketebalannya. Yang kedua adalah teknik arsir. Nah, kalian lihat lagi teknik arsir dengan sejajar menggoresnya ya, dengan sejajar menebalkannya. Kemudian yang ketiga adalah teknik pointillis. Nah, ini yang titik. Nah, sampai memenuhi yang mana yang ditebalkan. Nih, teknik memberikan warna. Ini dengan pensil warna ya, dengan pensil hitam putih ya. Boleh 2B ya, biasanya malah yang dipakai adalah 2B untuk memberikan arsiran atau Dussel. Kalau pensil H itu biasanya untuk memberikan kerangka-kerangkanya saja. Nah, ini teknik akuarel. Teknik menggunakan cat air atau menggunakan tinta. Menggunakan cat air ya. Seperti ini kalian bisa memberikan warna yang menarik, warna yang sesuai dengan ekspresi kalian ya. Dengan tentunya memperhatikan gradasi warna, yaitu tingkatan warna. Kalau tadi hitam putih itu gelap terang, kalau di sini adalah tingkatan warna. Kemudian selanjutnya adalah teknik plakat. Nah, teknik ini menggunakan cat air, cat akrilik dan cat minyak tanpa banyak air. Jadi teknik tebal dalam melukisnya. Teknik tebal. Nah, setelah itu coba anak-anak ya diekspresikan gambar flora fauna ini di rumah. Digambarkan dengan memiliki objek flora, fauna dan alam benda pada kertas gambar A3, dikumpulkan dengan cara memfoto karya gambarmu, kemudian didampingkan dengan foto darimu ya, dikirim ke tim kelasmu masing-masing.
Saya kira itu anak-anak, saya kira anak-anak sudah jelas semuanya. Semoga bakat menggambar bisa menjadi prestasi kalian. Silakan diteruskan berkarya ya. Salam sehat selalu dari rumah ilmu untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.